Balik lagi di podcast si paling inspiratif. Hari ini gue Niko Haryono kedatangan narasumber nih, namanya Okta Riyadi. Niko nih. Sebelumnya tahu kan ya lu kerja di bandara ya? Apa tuh? Apa bagiannya? Bukan kerja, lebih karena PKL. Karena gitu. PKL. Iya. Bagian apa tuh? Bagian digital apa namanya? Pokoknya yang ngurusin dikit-dikit kertas lah gitu, berhubungan dengan kertas. Tapi namanya gitu. keren digital. Iya, di digital gitu ada sangkut pautnya juga dengan digital. Tapi gue dengar katanya sekarang lu udah mulai bisnis bebek nih. Ceritanya gimana dari bandara ke bisnis bebek? Nah gini, lo kalau mau cerita nih panjang ceritanya nih gitu kan. Mungkin ntar ada celah-celah dikit kita ngopi dulu. Iya, gitu ya. kita ngopi. Jadi awalnya setelah PKL itu kan, namanya juga PKL kan berarti dari sekolah dong. Iya, dari sekolah. Nah habis dari sekolah itu lulus, gue kerja di suatu restoran di Supermall Karawaci. Gitu kan, gue kerja di situ di restoran juga. Restoran. Gitu. Nah terus gue kerja di situ nggak terlalu lama sih, sebulan 2 bulan gitu kan. Cuma kan ya gue harus ngambil ilmunya juga gitu kan. Nggak mungkin saya gue kerja cari duit tok gitu doang kan. Gue harus ngambil ilmunya juga. Gue udah pelajarin segala macam SOP yang dia mau gitu kan. Ujung-ujungnya yaudah deh, karena emang tuntutan dia itu terlalu gede juga, jadi gue kurang sanggup. Oh, kurang sanggup. Iya, kurang sanggup. Up ya berarti. Up dulu. Nah terus udah kayak gitu, udah tuh keluar dari situ. Punya usaha sama keluarga gitu kan, sama Cici sama Koko. Itu usaha makanan. Jadi kan gue bisa kerja makanan, nggak mungkin dong gue lari dulu kan. Yang paling nggak yang gue kerjain kemarin nih ada lanjutannya. Ilmu tidak sia-sia lah. Betul. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Terus gue jualan makanan tapi sistemnya PO. PO pre-order. Udah pre-order, udah kayak gitu. Buka jualannya tuh jualan mie. Cuimi, tau cuimi nggak nih? Cuimi, apa tuh cuimi? Cuimi tuh ini mie khas Malang, asal Malang. Emang orang daerah Malang loh? Koko gua. Sebenarnya bukan koko sih, lebih ke arah koko ipar. Koko ipar gua asli Malang gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit ilmu-ilmu dari makanan khasnya lah gitu kan. Kirain lu orang Malang. Enggak dong. Terus udah kayak gitu jualan mie, udah kayak gitu kok kayaknya nih kurang omsetnya kurang banget gitu kan. Soalnya kan waktu itu zaman-zamannya Covid tuh 2 tahun yang lalu tuh. Memuaskan. Apalagi semuanya kan kerja apa segala macam di cut semua gitu. Ujung-ujungnya kan BU lah gitu kan. BU butuh buat makan sehari-hari. Jualan mie kok kayaknya gini-gini aja penghasilannya. Terlalu mepet buat biaya sehari-hari mepet. Betul. Udah kayak gitu ya udah tuh, udah jual mie kayaknya kurang nih, tambah lagi ada masakan B2. B2. PO juga. PO juga. Setelah dari makanan B2 itu kayaknya nih lagi ada event-event kayak Natal, Imlek gitu kan, Lebaran. Cari peluang lagi tuh. Jualan dah kue, PO juga. Setelah itu, tapi kuenya ini bukan kue bikin sendiri, dari temennya cici gue. Distributor. Nah, jadi cici gue pesen, nanti tinggal antar doang. Nah itu tuh ya lumayan lah. Apalagi mie udah, terus jualan makanan lagi udah gitu kan, tambahan lagi, terus kayak gitu nambah, cari kesempatan emas nih dari yang event-event yang kayak Lebaran, Imlek dan segala macam gitu kan. Lumayan tuh penghasilan lumayan. Terus pikir-pikir, ini kalau misalkan tiap hari PO kok kurang gitu kan. Hanya di event-event tertentu ya. Jadi kan kita makan setiap hari. Iya, kalau nggak di event tertentu kita ya makan cuma event Lebaran. Terus sedangkan kayak pesan mie atau masakan B2 gitu kan nggak terlalu lama-lama juga orang pasti bosen gitu kan. Terus ujung-ujungnya karena Covid juga, Koko gue nggak dapet kerjaan, langsung tuh temen Koko ipar gitu kan. Koko ipar gue ada kenalan, ini ada franchise nih, mau ngambil nggak? Franchise apa tuh? Franchise bebek goreng. Bebek goreng apa namanya? Bebek goreng bikin tajir. Bebek goreng bikin tajir. Daerahnya di mana? Kalau gue sekarang jualan di Gading Serpong, tapi jualannya juga di rumah. Di rumah. Karena kan
kalau emang mau buka di ruko kan waktu itu kan namanya budget belum ada gitu Ya. kan, jadi nyarilah usaha kecil-kecilan dulu gitu kan. Ya sampai sekarang sih emang masih di rumah, tapi ya bersyukurlah yang beli banyak. Sistemnya offline atau online tuh? Kalau gue lebih ngandelin online-nya sih. Ngandelin Tapi online. kalau misalkan offline bisa juga lu langsung datang ke ini, paling ya kayak orang-orang terdekat yang bisa makan di rumah, di rumah gue tentu, gitu. ya. Tentu. Soalnya kalau misalkan banyak orang datang ntar dibilang ini mau demo apa mau makan nih. Penggerebek kan, Iya, ya ntar kan? digerebek gue sama satpam kan gak enak gitu kan. Satpam curiga. Betul. Terus udah kayak gitu jualan ya bersyukurlah. Sampai sekarang nih masih usaha terus gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, bisnis bebek nih menjanjikan nggak sih untuk omsetnya? Kalau dibilang menjanjikan ya tergantung. Kalau misalkan kita jualan setiap hari pasti menjanjikan. Iya, betul. Minimal kalau misalkan emang kurang banyak yang beli pasti ada yang beli. Sehari tengah-tengahnya biasa jual berapa bebek? Wah, gue kalau misalkan ngomong kira-kira begitu sih nggak bisa. Cuma gue sering dapat penghasilan tuh omsetnya itu tuh jangan ngomong duit ya, kalau duit kan Iya, sensitif nih, duit sensitif. Nggak boleh. Bentuknya bentuk bebek Bentuk ya? per ekor aja ya. Per ekor. Ngomong per ekor ya. Kan soalnya satu ekor itu isinya 4 potong. 4 potong. Jadi ada 2 paha, 2 dada, sama 1 kepala. Satu kepala. Nah itu waktu itu gua dapet, bukan waktu itu sih ya, pokoknya sering lah. Sering. Gua dapet tuh rata-rata sekitar 40 sampai 50 ekor. Wih, Gitu, per banyak hari. juga berarti Per ya? hari, Per iya. hari, wih, Per hebat, hari. hebat. Gua kira sebulan. Enggak Itu dong. Sehari lu. Kalau sebulan kan sama aja bohong nih. Iya, gitu kan. wih, per hari. Per hari gue waktu itu dapat 40 sampai 50 cukup sering lah gitu kan. Nah, terus juga emang orang tuh tertarik dengan bebek gue, banyak yang tertarik gitu. Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan juga. Ya nggak terlalu mahal lah. Kisaran harganya cuma sekitar 30 sampai 40 ribu. 40.000. Biasa Gitu. dipesan di mana tuh? Biasa ada di Gojek, ada di Grab, ada di Shopee gitu kan. Oh, namanya apa namanya? Bebek goreng bikin tajir. Bebek bikin tajir. Bebek goreng dan bakar dengan juicy dan kelembutan daging yang sangat nikmat. Order bebekmu sekarang juga. Gading Serpong. Gading Serpong. Ya. Bisa dicek di Bisa Grab dicek ya di sama Grab ya, nih ada nih alamatnya di sini nih. Wih, Eh, Enak tuh kayaknya itu. Anda ngapain? Eh? Ngapain nih? Seger kayaknya nih. Hah? Lagi seret nih. Aduh, seret Pengen ini. nih. Sok lah, silakan sok, lah. seruput, Seruput. gas. Ih, cakep. Kopi apa tuh? Kopi apa namanya nih? Apa tuh kopi apa namanya? Enak kali. Oh enak. Waduh. Bisa mengingat kenangan mantan? Wait, Kalau itu nggak bisa. Oh, nggak nggak bisa. bisa. Terus gimana lagi nih, Nik? Balik lagi nih. Di lu sebagai bisnis bebek nih ya. Suka dukanya apa sih? Suka duka. Sukanya dulu deh ya. Sukanya dulu. Kita ngomongnya senang-senang Nah, dulu. Sukanya dulu karena gue bergerak di bidang makanan ya, restoran gitu kan. Walaupun jualannya di rumah. Hobi makanan berarti. Iya, tapi badan saya segini-gini aja. Iya. Tidak seperti Anda ya, mohon maaf nih. Waduh. Nah, kalau gue yang bergerak di bidang makanan gitu kan, pagi walaupun judulnya restoran tapi di rumah jualnya gitu Iya. kan. Sukanya itu ya kita kerja tunggu ada customer. Tunggu ada customer. Tunggu ada customer. Jadi kalau misalkan emang ada customer, ya udah kita leha-leha. Leha-leha. Tapi jangan disepelein juga. Betul. Jangan sampai kayak kita tidur apalagi sampai terlalu pules gitu kan. Takutnya ntar ada orderan kagak kedengeran. Iya, bangun subuh. Iya, Iya, bablas itu. bablas. Bablas, jangan dong. Iya. Nah, kalau sukanya lagi ya kayak gitu. Semakin kita banyak yang beli, gaji kita semakin gede. Betul. Penghasilan kita makin gede. Ini lu bukanya juga BTW sambil kuliah kan ya? Gue sambil Sambil kuliah. kuliah. Kebetulan kita satu kampus kan. Betul. Di mana? Di mana? Di UBD. UBD. Universitas Budi Dharma. Ini alamatnya di sini ya. Iya, Alamatnya di sini. Boleh nih, boleh. Yang mau masuk S1 ada S2-nya juga sekarang Iya, katanya ada nih. S2-nya juga. Boleh. Gedungnya baru lagi. Gedungnya baru. Iya. Balik lagi ke bebek. Balik lagi. Balik lagi ke bebek.
Itu lu sambil kuliah berarti kan kuliah kita pagi nih. Siang berarti lu jualan. Iya, gue jualan siang. Kebetulan kan gue buka bebek ini dari jam 11 Iya. sampai jam 8 malam. 8 malam. Nah itu dari jam 11 sampai kurang lebih kan kita selesai kuliah jam 1 jam 2 lah gitu Iya. kan. Gue jalan dari kampus ke rumah gue, ada cici gue, jadi cici gue yang dagang dulu gitu. Jadi sementara cici gue yang handle, koko gue kerja sekarang gitu kan. Sekarang kan apalagi udah covid, bisa dibilang udah nggak ada lah Udah gitu turun kan. lah, yang Udah ada. turun. Nah terus jadi koko gue juga sekarang udah bawa tour lagi segala Iya. macem gitu kan. BTW koko gue profesinya ini apa namanya, tour leader, Tour yang leader. bawa tour luar negeri gitulah gitu kan. Nah terus udah kayak gitu koko gue tetap kerja, udah berangkat lagi sekarang gitu kan. Terus apa namanya ya, sementara ini sebelum gue datang cici gue yang handle. Cici lu dulu. Cici gue yang handle, apalagi kalau misalkan tiba-tiba nih tugas kampus banyak gitu kan, Iya. atau nggak dikit-dikit, apalagi gue kan jurusannya kan ilmu komunikasi gitu Iya, kan. betul. Gue bagian jurusannya juga media. Media. Dikit-dikit ada liputan, dikit-dikit liputan. Jadi kadang kalau gue nggak masuk, benar-benar cici gue yang nge-handle gitu. Apalagi pas koko gue pergi, ya udah mau nggak mau cici gue harus handle dulu. Berarti jatuhnya fleksibel lu. Fleksibel. Ya? Fleksibel. Tapi gue tetap kalau misalkan emang gue pulang kampus paling ya nongkrong lah gitu kan, Bentar. nongkrong dulu ya, nongkrong bentar, berangkat gitu, dagang ntar jam 8 malam selesai. Kalau dukanya apa nih? Dukanya ya kalau gitu kayak yang tadi gue bilang, kalau nggak ada yang beli ya kita nggak dapat pemasukan. Masuk. Apalagi kan gue bergeraknya kan online doang, lebih diharapkannya yang online gitu. Iya. Gitu ya, paling itu doang sih dukanya. Kalau misalkan emang nggak ada ini, sama ini, kalau misalkan apa namanya, orang-orang kerja di kantoran gitu kan, Betul. itu kan ya udah jam kerjanya dari jam segini sampai jam segini, paling lembur-lembur dikit lah. Iya. Gitu kan, kerjanya juga nggak terlalu gedebak-gedebuk banget, yang setahu gue gitu kan. Iya. Tapi kalau gue ini kan apalagi gue restoran makanan gitu kan, ya gue diuber-uber customer. Betul. Apalagi sekarang kan driver ojol gitu kan, Iya. itu pada nggak sabaran. Oh, nggak sabar. Padahal kan kita juga ada SOP-nya, kita nggak mungkin didiemin gitu aja, kita ada SOP-nya gitu. Namanya kita masak pasti ada waktunya dong. Betul, nggak seianya pesan langsung udah jadi kan, nggak. Kita mau juga nyampe ke customer itu kan dalam kondisi seger, baru digoreng, Ya, betul. gitu, baru matang lah gitu. Itu berarti juga termasuk dukanya juga ya. Iya, Dari- diuber-uber customer, Diuber-uber driver ojol diuber-uber juga. driver juga. Kadang juga customer tuh kalau ngasih rating gitu kan, suka nggak enak dibaca. Oh, rating ya. Rating ini kayak penting. misalkan ya kita rasanya yang udah gua rasain nih biasa gitu. Terus malah kok di komennya nggak enak banget gitu, pahit ya. Padahal kan juga kita nggak mungkin sayanya asal gablek kasih gitulah. Iya, sebagai penjual pasti semaksimal mungkin. Iya, mau yang terbaik Memasaknya lah. baik, yang Betul. Terus apa lagi nih, Nick? Kalau ada suka dukanya, kalau dari segi memasaknya, lu sendiri seneng masaknya? Kebetulan karena gue kan bebeknya kan nggak bikin sendiri, tapi Iya. gue ngambil dari pusat franchise-nya nih, gitu kan, gue ngambil dari pusat franchise-nya, jadi ya gue tinggal goreng, tinggal bakar doang gitu doang. Jadi kerjanya walaupun dilihatnya sepele gitu, cuma goreng ngebakar doang, tapi ya ini benar-benar kalau misalkan lu nggak sesuai SOP, hancur hasilnya. Gitu, masing-masing tangan tuh beda. Iya. Ada yang orang kayak ih nyepelein segala macam, ntar ujung-ujung hasilnya nggak enak. Gitu, jadi makanya gue tetap gue jalanin SOP-nya, gue jalanin juga. Selain dari SOP-nya, lu sendiri seneng nggak sih ngelakuin hal? Oh, gue seneng karena kan yang pertama kan ya kerjanya ini gue bukan dibilang kerja sih, kayak ya udah gue punya usaha gitu kan, walaupun usaha keluarga gitu Keluarga, kan, ya. tapi gue juga ngejalanin gitu. Ya gue seneng, gue bisa dapat penghasilan dari situ. Jadi gue udah nggak bergantung lagi sama orang tua gue. Kalau lu suruh pilih nih, lu pilih kerja kantoran apa lanjutin bisnis bebek? Kalau gue sih sebenarnya tipikal orang yang gue pengen kerja sendiri. Ya. Tapi gue nggak mau mengharapkan hasil, misalnya kayak gue usaha nih, gue nggak mau terlalu ngarepin dari sini. Kalau mau yang usaha gue ini jadi cadangan. Harus ada dua penghasilan. Iya, harus ada dua penghasilan. Jadi kalau emang namanya juga umur gitu kan, Iya, betul. kantoran pasti ada maksimal umur, pasti bakal dipensiunin, Betul. gitu kan. Nggak mungkin dong gue juga kerja banting tulang sampai tua-tua Iya. gitu kan. Semakin tua kita semakin sulit bekerja. Jadi ya gue mau nggak mau, kalau emang harus bekerja dengan orang, gue bekerja dengan orang. Tapi kalau emang bisnis gue udah gede gitu kan,
Apalagi kalau misalkan gue berani buka franchise atas nama gue sendiri, Betul. gitu kan, ya gue harus tekunin di franchise gue sendiri, gitu. Jadi pribadi lu lebih milih franchise dong ya? Gue lebih ngejalanin franchise gue sih. Kalau emang franchise gue bener-bener menjanjikan gitu kan, misalkan gue omset per hari ini udah bukan 50 ekor lagi nih, Ya. bisa 100 ekor, 200 ekor, nah itu gue jalanin tiap hari tuh, bener-bener gue tekunin. Pasti itu lebih daripada biaya hidup. Betul, itu udah bener-bener kantong banget dah. Iya, ada berangkat. Heeh. Untuk sehari-hari udah pas banget dah ya. Pas banget. Hmm. Tapi tetap kita nggak boleh tetap puas dengan apa yang kita punya. Ya. Tetap kita harus tetap cari terus. Karena- Apa nih kurangnya, apa yang kurangnya? Karena kita gitu. sebagai pengusaha tuh bukannya serakah ya. Mm-mm. Tapi kita sebagai pengusaha tuh bukannya ingin lebih, tapi kita sebenarnya kita pengen bisa tahu. lebih. Kita cuma bisa kita, lebih. cuma kita pengen tahu nih kurangnya di gue apa, terus Ya. apa yang bisa gue upgrade dikit gitu. Mm-mm. Kalau emang rezekinya kebanyakan, ya bagus. Iya. Namanya juga orang kan usaha gitu kan. Gitu. Semakin kaya itu semakin rezeki kita. Betul. Bukannya kita serakah, tapi ya memang ada potensi di situ. Betul. Ya ada celah kita masuk. Ada celah masuk. Jangan diem. Betul. Gitu. Itulah pengusaha. Betul. Oke, kita akhiri podcastnya. Oh udah selesai nih? Iya, Wih, cepet amat, sudah. jam berapa ini emang? Waduh, baru juga jam Waduh. segini nih. Sip. Cepet amat sih. Oke lah, Terima thank you kasih ya. teman-teman sudah menonton podcast paling inspiratif. Udah ya. Langsung banyak.